Ibu kita Kartini, putri sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Sugiyarti. Saya ibu dari seorang anak gadis berusia 16 tahun. Saat ini saya juga bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Pulau Madura, Universitas Trunojoyo, Madura. Kalau kita mengenang sosok Kartini, tentu saja kita semua tahu bahwa beliau adalah sosok inspiratif. Beliau telah berkontribusi banyak buat bangsa ini pada zamannya. Dia membantu para kaum perempuan dalam mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Apakah sosok Kartini ada pada masa ini? Tentu saja ada. Dan kita semua, Anda, saya, kita semua pasti bisa berkontribusi buat bangsa ini. Kita tidak harus memilih apakah hanya jadi ibu rumah tangga saja, ataukah cukup menjadi wanita karir, ataukah cukup menjadi pekerja sosial. Tidak, kita bisa menjalankan semua peran itu dengan baik. Pada waktu kita di rumah, kita akan menjadi sosok ibu yang terbaik buat anak kita, menjadi istri yang baik buat suami kita. Pada waktu menjadi bekerja, kita juga bisa meningkatkan karir kita semaksimal mungkin. Dan kita juga bisa membagi wawasan kita, ilmu kita untuk masyarakat sekitar kita. Kita pasti bisa. Selamat Hari Kartini buat kita semua, perempuan Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menggambarkan seorang wanita pejuang bangsa, yaitu Raden Ajeng Kartini. Bagi saya, beliau adalah sosok pejuang kebangkitan wanita Indonesia. Beliau seorang yang cantik, luar dan dalam. Buah pikirnya menandakan beliau sangat religius, cerdas, juga kritis dan open mind, bijaksana dan peri kemanusiaan. Bagi saya, untuk menggambarkan seorang wanita sejati bukan dilihat dari cantik wajahnya semata, tetapi dari kecantikan hati di dalamnya. Wanita sejati bukan dilihat dari banyaknya kebaikan yang ia berikan, tetapi dari keikhlasan memberikan kebaikan itu sendiri. Wanita sejati bukan dilihat dari bahasa yang digunakannya, tetapi bagaimana cara ia melihat sudut pandang dia berbicara. Wanita sejati bukan dilihat dari banyaknya dan besarnya ujian yang dijalaninya, tetapi bagaimana ia menghadapi ujian dalam bersyukur dengan penuh kesabaran. Yuk bersama-sama kita belajar menjadi wanita sejati untuk kita, keluarga, agama, dan negara kita. It's time a woman stands up for herself. She stands up for all the world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ngomongin Hari Kartini artinya kita ngomongin tentang emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Apa sih emansipasi wanita itu? Persetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagaimana di era milenial saat ini terkait dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan? Yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini adalah akses terhadap pendidikan, akses terhadap hukum yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang pada waktu itu bahwa perempuan itu hanyalah sebagai teman tidur, hanyalah sebagai objek domestik di masa itu. Nah, saat ini sudah berbeda. Perempuan sudah mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Namun jangan sampai kita sebagai perempuan meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Bagaimana sih era milenial ini? Peran perempuan adalah sebagai seorang ibu. Dalam Islam, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jangan sampai era milenial saat ini peran perempuan menjadi hilang. Bagaimanapun juga, ibu sebagai madrasah adalah pendidik utama bagi anak-anak. Hilangnya peran perempuan sebagai pendidik anak-anak akan mempengaruhi generasi muda berikutnya. Jadi, sebagai generasi milenial, jangan lupa peranmu sebagai seorang ibu adalah sebagai pendidik anak untuk generasi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina
Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya pribadi, Kartini adalah sosok yang menginspirasi. Dia adalah perempuan pembelajar yang sejati. Dia berjuang sepenuh hati untuk mengembalikan peran perempuan sebagai pendidik generasi. Dia tergugah dari kalam-kalam ilahi, di mana Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257 yang saya bacakan tadi. Maka teruntuk saudari-saudariku perempuan di pelosok negeri, marilah kita terus mengupgrade diri dengan terus mengkaji kalam-kalam ilahi, supaya menjadikan diri kita perempuan sejati yang akan melahirkan generasi-generasi robbani. Semoga dengan hal itu kita menjadikan amal di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah video saya mengenai pendapat mengenai peringatan Hari Kartini. Berikut silakan disaksikan. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. Beliau adalah pahlawan yang memperjuangkan hak dan emansipasi wanita. Dengan semboyannya, habislah gelap, terbitlah terang, yang berarti setelah adanya kesulitan, pasti ada jalan ataupun kemudahan. Tentunya tantangan emansipasi wanita saat ini berbeda jauh dengan zamannya masa era Kartini. Tantangan yang lebih kompleks dan lebih global harus dihadapi oleh wanita dengan adanya pengaruh era modernisasi yang mengakibatkan adanya akulturasi maupun asimilasi. Kaum wanita saat ini dituntut menjadi wanita yang berbudi luhur, pandai dan berani. Dengan budi luhur dan moral etika yang baik, membuat wanita tidak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan saat ini. Kita sebagai kaum wanita harus pandai dan kritis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Tentunya dengan keberanian melakukan hal yang benar meskipun ditentang, dan selalu memperjuangkan hak wanita yang ada di manapun. Harapan saya adalah perjuangan Kartini tidak hanya diperingati pada tanggal 21 April saja. Kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan kapanpun dengan cara istimewa masing-masing. Demikian pendapat saya mengenai peringatan Hari Kartini. Sosok Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kaum perempuan untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan merupakan inspirasi bagi kami sebagai perempuan, terutama bagi saya sebagai tenaga pendidik, bertujuan untuk mempersiapkan generasi di masa depan bangsa Indonesia. Bukan berarti kami sebagai perempuan menjadi pesaing bagi kaum pria, tapi kami ingin terampil dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai perempuan, bahkan bisa bertindak cakap dalam lingkungan dan masyarakat. Meskipun fitrahnya kami sebagai perempuan adalah sebagai seorang istri, mengandung, melahirkan, bahkan sebagai seorang ibu, akan tetapi kami juga membutuhkan pendidikan yang cukup untuk anak-anak kami. Ada istilah bahwa ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Kartini itu adalah sosok yang akhirnya membuka dan memberi peluang sehingga semua masyarakat perempuan khususnya di jagat raya ini bisa mendapatkan panggung dalam hidupnya. Buat saya, perempuan sejati itu adalah perempuan yang bisa berkarya, bisa menempatkan dirinya di masyarakat, bisa menempatkan dirinya sebagai istri, karena apapun pencapaian yang didapat dalam hidupnya, tugas mulia seorang wanita berdasarkan panggilan jiwanya, berdasarkan fitrahnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Sehingga sehebat apapun, setinggi apapun capaiannya dalam karir,
seorang perempuan harus tetap menjadi ratu di kasur, di sumur, dan di dapur. Oke, selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.